Ini gimana nih? Lagi-lagi kedatangan tamu yang spesial jauh-jauh dari seberang pulau. Wih, Halo, aku namanya itu nggak cuma itu, masih ada satu shot lagi, itu 700 franc. Benarnya nggak boleh. sebenarnya kok sebenarnya emang ada nggak? Apa ini? Apa gitu di Batam? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again, jumpa lagi sama kita di Anim. Sangat cringe. Sangat cringe, tapi tidak apa-apa. Apakah kita harus mengubahnya? Tidak usah lah. Sudah menjadi ciri khas kita, ya udah. Yang cringe ini. Aduh, jadi gimana nih? Kita hari ini gimana nih? Lagi-lagi kedatangan tamu yang spesial. Ini Ya kan, ini gokil. juga jauh-jauh dari seberang pulau. Ya udah gini gimana? Jadi kita langsung datengin apa gimana nih? Gas, nanti kita panggil dulu ya. Let's go lah ya. Tuh. Come on. Let's go. Widih. Gila nih, siapa nih? Gambar sawi. Wow. Oh my god. Wow. Gokil. Widih nih rame bener. Jutaan ini. Wis, widih. Aduh, sama siapa nih? Ini sama siapa nih kita nih? Yoi, sama siapa nih, Riz? Wah, boleh langsung kenalkan. Aku langsung kenalin diri aja lah ya. Let's go. Halo, aku namanya Indrawati, aslinya Indrawati, tapi aku biasa dipanggil Mei. Di mana-mana aku dipanggilnya Kak Mei atau Mbak Mei, pasti kayaknya taunya lebih tahu itu sih. Terus dulu aku animator dari sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. Ya, itu. Jadi dan sekarang aku masih di animasi juga, tapi aku udah nggak nganimate lagi. Aku udah lebih ke production. Gokil. Pindah haluan nih ya kan? Waduh. Nggak terlalu, masih sejalan kan, masih aman. Nah ini ya, betul. menarik ini ya kan gitu. Kok bisa dari animator masuk ke produksi? Ini perlu dibahas banget ini, Riz, ya kan? Kasih paham nih, Riz, ya kan? Perkenalan udah, ya kan? Langsung aja, Riz. Langsung aja nih kasih paham nih. Gimana sih Kame, ya kan? Pertama kalinya bisa terjun nyemplung ke animasi sampai sekarang nih. Sejujurnya kalau dibilang nyemplung itu aku dari dulu suka animasi. Dari aku kecil. Jadi tanpa aku sadari lah aku suka animasi gitu. Karena aku suka nonton film kartun 2D, 3D itu aku bisa nonton ratusan kali gitu. Jadi dulu kan kita belum ada yang namanya kayak anak kecil tahu YouTube kayak gitu kan, nggak ada ya. Jadi dulu aku masih beli VCD bajakan, VCD bajakan, isinya film kartun. Itu yang aku nonton ratusan kali, kayak dulu apa ya, Monster Inc. Atau Story kayak gitu. Itu aku nonton walaupun dengan kualitas yang nggak banyak ya, cuman kayak oke lah gitu buat kita nonton ulang-ulang gitu. Terus ya dari situ aku kan kayak memang suka desain gambar kayak gitu. Jadi waktu aku lagi cari kuliah nih ya, major untuk kuliah gitu, aku kadang bingung apakah
aku harus pursue ke animasi atau aku harus pursue ke DKV gitu. Karena kalau dulu kan taunya DKV ya. Nah, betul. And then dari situ ya itulah taunya ternyata di Bandung nih. Aku kan orang Bandung ya. Tahu yang namanya satu tempat kuliah dia buka jurusan baru Gaming and Animation. Oke. Gitu. Dari situ ternyata belajarnya bukan animasi. Belajarnya itu iya. Jadi belajarnya itu games malah. Lebih ke programming, lebih ke game design, karakter design kayak gitu. Terus udah gitu dari situ barulah aku ke animasinya paling dari segitu itu cuma 10% aja. Jadi dari 3 tahun aku kuliah itu animasi cuma 10%. Disitulah aku kenal sama dosen animasi pertama aku. Nah, dia yang sebelumnya dia nggak yang kasih tahu, ini loh ada animasi, aku punya studio animasi nih gitu. Tapi awalnya aku malah mau ke programming. Oke. Terus? Jalannya kayak ada nggak ke tempat gitulah. Terus dari situ barulah programmingnya ini ternyata nggak jalan sama dosen yang satu ini, timnya nggak jalan. Ya udah, jadi waktu aku lagi coba cari kerjaan lagi, dosen aku yang animasi itu bilang, kamu mau ke animasi aja nggak, katanya gitu. Jadi kayak dia nawarin belajar secara langsung on project gitu. Dan dari situlah akhirnya pas bikin oh iya kok aku udah ada feelingnya gitu ya, mungkin dari yang karena aku sering nonton itu gitu. Jadi ya modal aku itu di feeling karena aku sering ngeliat animasi itu kayak gimana gitu. Oke. Ya gitu sih, jadi mulainya ke situ gitu, dari situ. Terus akhirnya terus jadi animasi sampai sekarang. I see. Tapi menarik loh, tadi tuh apa namanya, ada yang tiba-tiba jadi programmer itu gimana tuh? Tiba-tiba Iya, karena awalnya aku memang seneng kayak algoritma gitu sih. Jadi waktu belajar programming bahkan awalnya memang nggak bisa, tapi aku kayak ada logiknya aja. Oh ternyata setelah ngedalamnya, ternyata gitu aja loh programming itu. Kayak baca buku gitu. Jadi bikin rumusnya kemana, terus kamu kalau mau bikin ini berarti ini logiknya ke sini kayak gitu. Berarti nyemplung ke animasi itu memang dari dosen juga ya, salah satu jalannya ya? Iya, benar. Waktu itu bahkan di tempat kuliahku itu kami itu cuma berlima aja. Hah? Oke. Mahasiswanya atau? Hah? Ya makanya aku juga berlima. Dan kami itu angkatan pertama 5 orang. Tadinya 8, terus sudah gitu sisa 5, di akhir cuma sisa 4. 1. Oke, ya, jadi waktu udah skripsi dia kayak quit gitu. Tumbang ya, tumbang 1 ya kan, dedengkotnya tumbang 1 anjir. Betul. Menyerah ya kan, nggak kuat. Animasi ternyata tidak semudah itu. Di programming saja. Ya gitulah gitu. Itu sih ceritanya. Awal-awal sih kayak gitu. Itu menarik juga, tadi kuliah juga cuman animasi belajar cuma 10% doang ya Kak? Iya benar. Bahkan waktu kita lagi kerjain tugas animasinya itu, kita tuh bahkan nggak diajarin gimana sih cara animate gitu. Jadi kita cuma dikasih tahu, oh ini lo pakai ini buat translate, oh ini lo buat rotate. Ya kayak gitu, kayak sebenarnya yang kayak gitu kita bisa cari di Google aja kan, gitu, nggak usah belajar ke tempat kuliah gitu. Jadi waktu kami berlima itu, ya kami semua seringnya tuh kayak ngumpul bareng, otodidak satu sama lain kayak gitu. Berarti struggle banget ya, maksudnya tuh apa namanya? Iya. Otodidak itu. Benar. Iya dong, nyarinya harus nyari kemana-mana tuh, nyari referensi sumber-sumbernya. Iya, betul. Harus cari sendiri, makanya kami sering ngumpul. Terus kami sering kayak yang
ini loh informasi ini, aku kemarin bikin ini, ternyata kesini gitu, dari kami ngerjain programming, dari kami ngerjain animasi, semuanya kami ngumpul buat diskusi gitu. Berarti sampai akhirnya masuk ke studio itu apa namanya ya gitu jalannya, struggle nyari kemana-mana gitu. Oh enggak, waktu setelah lulus kuliah itu kayaknya setahun pertama itu aku ikut sama dosen aku itu. Oke. Dia yang ngajarin basic animation, bouncing ball, terus udah gitu follow through semuanya, 12 principles of animation itu semuanya dia yang ngajarin. Oke. Baliknya berarti ke sense lagi ya. Maksudnya dilihat referensinya apa, ya udah dicoba sense lagi. Ini kayak gini kayaknya keren nih. Ini kayak gini kayaknya bagus nih gitu. Coba ikut. Iya. Betul. Terus ya dari situ sampai setahun itu kayaknya dia pun struggle dengan project kan. Jadi begitu ada opening kayak di Jakarta, waktu itu kan studio nggak banyak ya. Benar. Waktu itu studio itu bisa dihitung pakai jari lah, belum kayak kacang goreng kayak sekarang lah. Kalau sekarang di sini ada, di situ ada. Iya, benar. Waktu itu yang aku tahu tuh satu di Batam, terus di Jakarta cuma beberapa. Benar. Kayak itu. Bahkan yang di tempatku di Bandung itu aja, itu kayaknya cuma 1 apa 2 gitu. Itu pun kecil banget, dan aku baru tahu setelah aku di Batam. Oh. Oke. Gitu. Jadi begitu ada opening di Jakarta, dosen aku bilang ini oke nih. Kami memang tahu gitu. Terus kami konsul sama dia kan. Gimana sih, apakah aku harus ke sana atau enggak gitu. Terus dia kan waktu itu kami ada bertiga kalau nggak salah. Akhirnya kami tiga-tiganya pergilah ke Jakarta itu gitu. Gokil. Dari Jakarta baru cari lagi ke Batam. Iya, berarti tetap aja apa namanya cari yang lebih baik lah gitu kan, namanya masih haus ilmu. Iya, betul. Di saat itu kan masih haus ilmu kan gitu, dan di saat itu kan zaman itu masih VCD bre. Ya kan nggak ada Netflix, apa itu? Ntar dulu. Iya, nggak ada. Nggak ada. Itu aja VCD masih nyewa tuh kayaknya tuh 3.000 5.000 per VCD. Iya, masih bisa nyewa. Itu pun bajakan lagi sewanya kan, bukan yang high quality apa gimana gitu. Nggak yang asli, nggak ada yang asli. Iya. Kalau untuk itu Kak, kalau nyari tutorial gitu-gitu, ada nggak sih zaman dulu tuh? Kalau sekarang kan banyak banget gitu. Tetap ada. Ada. Dulu ada. Tetap ada. Walaupun nggak sebanyak sekarang, tapi waktu kita cari di Google selalu keluar ada. Cuman ya tetap makanya bisa dibilang bisa dibilang guru aku tuh Google sebenarnya. Oke. Betul. Otodidak tadi. Iya. Cuma ya tetap aja ngap mau kan internet yang sekarang sama yang dulu kan bandwidth-nya beda ya. Ininya beda kan. Kamu buka satu gambar bisa berapa jam itu kayak kan lumayan tuh. Iya, dan kayaknya waktu itu belum bisa smartphone belum banyak. HP aja masih BlueBerry ya. BlackBerry ya. Itu kan nggak ada yang kalau sekarang ya udah mau cari Google HP lah. Iya benar. Cari Google HP lah gitu. Harus ke komputer dulu, pulang dulu gitu, lihat yang jelas kayak gitu. Benar. Wah, gokil. Ini menarik nih ya kan, perjalanannya aja udah menarik ini nih. Ini belum masuk studio nih, Bre, ya kan? Belum nih. Gas aja nih. Oke, gila. Lah terus abis dari kuliah itu terus lulus nanti masuk studionya tuh selain yang tadi katanya Pak dosen itu gimana tuh Kak bisa masuk ke studio? Kita tes. Oke. Ikut tes. Jadi dia ada opening hiring lah sama kayak sekarang. Cuman dia langsung kasih tes ke kita. Waktu itu tesnya lebih ke ada acting, ada action. Dua-duanya selalu ada sih tes animasi. Ya dari situ masuk gitu. Bahkan ternyata dengan hasil aku yang
kalau sekarang dilihat lagi itu kayaknya aduh malu-maluin banget ya. Tapi ternyata waktu itu untuk mereka lihat ketika orang yang belum banyak bisa animasi, terus menurut mereka itu kayaknya oh ini oke nih, ini oke gitu, ada potensi lah, potensi. Iya potensi, betul gitu. Oke. Iya itu namanya juga masih ini ya, belajar awal-awal, terus gas aja dulu, YOLO aja dulu ya kan ke studio. Iya betul. Dan waktu itu bahkan bisa dibilang kan animator cewek kayaknya masih sedikit ya. Benar. Dikit banget. Waktu itu aja kami ngelamar waktu yang di Jakarta itu dari satu studio ceweknya kayaknya cuma 10-an apa belasan doang. Sisanya cowok semua. Waktu aku ke Batam itu, kami itu cherry bell. Jadi yang di Batam 3 orang, kami yang datang 5. Iya benar kayak gitu. Jadi kami kayak kayak rare gitu terus. Iya dan saking dikitnya dan itu bisa dibilang perbandingannya bahkan nggak 10% orang yang di situ. Total dari semua ya. Iya. Oke. Nah terus abis dari itu berarti dari studio kan tadi kan masuk dari studio Jakarta tuh, terus langsung ke studio ke Batam gitu. Nah ini menarik nih, ini ya kan. Berarti pertama kali yang benar-benar merasakan dunia animasi as a junior deh gitu. Itu gimana tuh? Itu di Batam berarti? Apa di yang Jakarta? Di Jakarta sebenarnya. Oke. Cuman kalau bisa dibilang yang bedain itu dari skop kerjaannya kayaknya. Oke. Kalau yang bener-bener real studio banget itu kayak baru kerasanya tuh waktu di Batam. Kalau waktu di Jakarta itu masih kerasa kayak waktu aku sama dosen aku di Bandung sih. Jadi karena kami junior, mereka masih bantu kami untuk adapt sama studio, sama skop kerjaannya gitu kan. Terus bahkan kalau waktu yang di Jakarta waktu itu kami kerja itu nggak yang sampai dituntut, kamu belum kelar kan, nggak boleh pulang gitu. Jadi kayak mungkin karena dia lihat cewek ya udah pulang. Jam 7, jam 8, ya udah pulang lah kan. Itu yang di Jakarta. Oke. Berarti apa namanya secara ini lebih berasa feel studionya itu yang di Batam ya berarti ya. Benar. Iya. Tapi dari gitu kan jadi tahu ya, maksudnya dari itu kan menambah jadi ada tanggung jawabnya, terus disiplinnya gitu loh. Betul. Treatnya kan karena treatnya berbeda kan kalau untuk masing-masing studi kan punya treatnya masing-masing gitu loh. Nah ini mungkin kami agak kaget apa gitu di Batam. Honestly kalau aku sendiri sih aku orangnya tipe go with the flow aja sih. Oke. Jadi begitu aku dapat, kalau misalnya pas jalannya ketemu kerjaan yang susah ya udah jalanin aja. Oke. Gitu. Kalau bukan yang kadang kan ada orang yang begitu susah. Enggak deh, aku kayaknya mundur aja deh. Aku mundur aja. Udah. Aku cari jalan lain aja gitu kan. Kalau aku ya udah aja terabas aja terus. Gas aja dulu. Selama masih kuat, masih bisa ya udah jalanin aja gitu. Yang mentok tolak angin ya kak. Iya, benar. Iya. Tapi kalau dari perbandingan dari studio yang Jakarta sama yang di Batam, Kameng lebih ngerasa upgrade skillnya tuh di mana kak? Yang di Jakarta kah atau yang pas di Batam ngerasa wah lebih upgrade skill di situ? Kalau upgrade skill banget ya, yang terasa signifikan banget itu waktu di Batam. Gitu. Karena dia bisa dibilang kayak growing under pressure ya. Gitu. Jadi karena saking tekanannya itu banyaknya,
ya mau nggak mau kamu mau survive ya kamu harus bisa lakuin itu gitu. Wah, betul. Gitu. Iya. Jadi dari situlah itu beneran kerasa waktu itu signifikannya tuh as if kayak gini. Dulu aku ini bukan tipe animator yang cepat gitu. Jadi kalau aku ngerjain aku tipenya lebih ke detailing, polishing gitu. Pokoknya aku mau ngerjain shot itu begitu aku kasih ke dia, seminim mungkin notes yang aku terima gitu. Terus sedangkan kalau misalnya kita lagi ada deadline kan kayak gitu kadang suka nggak memungkinkan ya. Gitu. Apalagi TV series gitu kan, udah nggak mungkin lah deadline-nya kayak bisa kayak gitu gitu, nggak cocok gitu. Sampai suatu ketika deadline-nya itu ya udah besok gitu. Sedangkan aku masih ada satu shot, satu kerjaan, satu assignment. Itu dia ada 15 karakter. Terus anjir se-RT itu mah. Terus ada itu nggak cuma itu, masih ada satu shot lagi itu 700 frame. Wah. Besok deadline. Wah, Besok udah sih. deadline. Wah, udah sih. Aku waktu ngerjain itu udah yang waduh gimana nih caranya gitu kan. Sampai akhirnya temenku itu bantu aku bantu nginep loh, bukan bantu ngerjain ya. Bantu nginep. Nemenin. Ya, dia itu ngerjain nemenin aku. Aku ngerjain yang 15 karakter dulu karena dia frame-nya lebih pendek. Oke. Gitu. Terus waktu aku lagi ngerjain itu, karena di poin itulah aku sampai ya udah kamu itu harus post to post in between gitu, breakdown post to post breakdown post to post breakdown. Oh. Gitu, karena aku tipenya kan detailing, straightforward. Ya. Oke. Jadi kalau aku straightforward kan biasanya dia nggak yang pose breakdown gitu. Sedangkan kalau misalnya dia bilang ini tuh saatnya kamu udah pakai itu gitu loh, kata dia tuh gitu. Masa sih, tapi kalau kayak gini tuh gak enak loh, animasinya kurang oke nih, aku bilang gitu. Sampai dia bilang udah bikin dulu aja, iya nggak iya nanti mereka yang kasih notes aja ya udah gitu. Akhirnya kerjain lah, beneran itu 15 karakter aku ngerjain dari jam 5 sore selesai jam 3 subuh. Oke, iya. Text time terus memang ya. Iya, tapi ya dengan formula itu gitu. Terus udah gitu, kamu belajar aja gini, ini langsung geser semua gitu. Udah nggak pikir lagi kamu mau taruh keyframe di mana gitu. Terus yang 700 frame itu kan masih baru nih, new banget gitu. Sampai akhirnya aku kerjain itu, waktu aku kerjain tuh dari pagi jam 8-an gitu sampai aku jam 3 sore. Jadi langsung ya. Itu karakter berapa tuh, Kak? Dua karakter aja. Ya lumayan, 1.400 jadinya total. Tapi untungnya yang satu itu nggak nongol 700 frame. Gitu. Frame dia. Tapi ada yang interaksi. 700 kan satu karakter aja. Tapi ada interaksi ya? Enggak. Udah 700 frame, 2 karakter doang. Ini 2 karakter doang kok interaksi. Iya. Terus akhirnya ya dari situlah begitu yang 700 frame itu kamu fokusnya sama karakter utamanya aja katanya. Kata temanku itu. Jadi yang satu lagi kamu udah pakai formula yang kayak tadi aja katanya tuh gitu. Ya udah deh aku bilang anything deh asal kelar dulu nih harus masuk dulu nih shotnya gitu kan. Ya udah deh. Akhirnya kerjain lah kayak gitu. Terus pas kerjain satu karakter itu beneran kerjain sampai selesai di situ. Aku sampai mikir kok bisa ya aku kerjain ini 1 hari aja gitu. Wah, nice. Istilahnya dalam 24 jam aku ngerjain berarti kan 2 shot yang dulunya aku mikir nggak bisa. Kelar dalam 1 hari gitu. Sedangkan kalau biasa pun lagi nggak buru-buru nggak mungkin 1 hari dong kayak gitu. Gitu.
itu sesignifikan itu sih gitu. Ya dari situ lah. Di situ tuh mulai di pushnya tuh ya kan, udah tahu triknya, udah tahu ininya. Kayak ya langsung awaken kayaknya gitu. Gear 5 itu. Langsung gear 5. Ya kayak gitulah. Jadi ya sesignifikan itu gitu bedanya sama yang sebelumnya waktu aku di Jakarta sama di Bandung itu sejauh itu. Lebih ada challenge-nya kali ya. Iya betul dan karena udah ngadepin itu jadi ya udahlah gitu. Oh ya, aku pernah ngadepin yang lebih dari ini. What the sehari 700 frame 15 karakter. Iya. Bro, 700 frame kalau satu orang, 700 frame satu karakter. 2, Bro. Meskipun datangnya setengah ya, tetap aja kehitung ini, Tetap kayak itu. Untungnya lagi waktu itu 700 frame itu nggak full body. Jadi setengah badan. Bisa lah ya, cheating dikit aman lah ya. Iya. Iya gitu. Mungkin dari situ juga kali ya. Apa jangan-jangan itu karena shoot itu jadi ini nih up commit nih. Biasanya kan ada tuh animatoran gitu. Ini aku apa nih sama FPV-nya Palite, ini aku challenge deh. Aman nggak nih orang nih jadi mid gitu ya kan? Iya. Benar itu benar loh. Oh iya kan benar kan? Bener banget itu. Terus nggak lama setelah itu ya dia baru ngomong ke aku gitu. Ya kamu itu dipindahin ke situ itu, ya kamu kan tahu sebutannya Super Junior itu apa gitu. Ya di sini itu kamu walaupun kamu statusnya junior, di project ini kamu nggak junior. Gitu, dianggapnya tuh gitu. Terus iya jadi udah di mata-matai duluan guys. Udah dipantau. Ini salut juga sama temannya Kak Mei itu, sampai nemenin begadang, ngajarin tadi kan. Oh iya benar tuh. Keren supportnya ya kan. Iya dia soalnya masuknya barengan sama aku kan. Cuma beda 2 bulan atau 3 bulan gitu dari aku. Terus dia itu waktu itu kami memang salah satu super junior yang dipindahin ke project itu. Jadi kayak mungkin karena senasib gitu ya. Perjuangan. Jadi senasib, dia juga cewek lagi gitu. Jadi kami berdua waktu itu cewek yang di situ gitu. Gitu. Jadi ya udahlah. Terus aku bilang dia malah nggak pernah begadang karena dia kerjanya memang cepet gitu. Sprinter ya Kak? Jadi kebalikan sama aku gitu. Dia sprinter, aku quality gitu. Oke. Tapi pernah nggak Kak? Aku jadi penasaran deh. Pernah nggak misalkan yang sprinter dikasihnya yang quality shotnya yang kayak tadi itu loh, kayak Kame yang ini dikasih kayak gitu dan itu sering nggak kayak gitu? Sering. Oke. Sering. Jadi bisa dibilang dibaginya itu nggak yang kalau dibaginya bukan dilihat dari kamu cepet kerjanya apa enggak gitu. Benar. Kamu medium, middle animator atau enggak, kamu junior animator atau enggak, bisa ngerjain shot ini atau enggak kayak gitu. Okay. Wah ini aku kepo nih jadi kan. Kalau tadi ngomongin junior, medium, senior, bahkan sampai elite kayak gitu. Nah ini nih, kan tiap studio kan patokannya beda-beda ya Kak? Ya. Nah, apa nih kalau misalnya sepengalamannya kami nih, patokan untuk dilihat dari, oh ini kamu junior nih, oh ini kamu middle nih. Selain dari shot-shotnya ya, maksudnya itu apanya tuh? Selain dari kerjaannya. Benar, iya maksudnya. Kalau dari kerjaan kan kita bisa ngelihat dari udah jelas benar, ya. Benar, aku nih, iya. Kompleksitinya udah beda. Kalau misalnya selain dari kerjaan itu sendiri, menurut aku sih lebih ke attitude ya. Terus sama problem solving. Biasanya mereka itu nggak lihat orang yang selalu kamu skillnya harus 100% sebagus dia gitu. Tapi misalnya dia skillnya ternyata cuma 70% atau 60% gitu kan. Tapi dia itu orangnya lebih mandiri. Dia orangnya tahu cara nyelesain shot dia yang sesusah kayak gimana pun, atau yang misalnya dia
bisa manage diri dia sendiri dengan shot yang kerjaan yang segitu banyak gitu kan. Terus masih bisa ajarin orang. Nah, itu nilai yang nggak semua orang punya gitu loh. Okay. Terus gimana cara dia manage mental diri dia sendiri juga. Gitu. Jadi nggak cuman sekedar kita lihat skillnya segimana, bagus enggaknya animasinya, tapi waktu dia lagi ngerjain itu gimana sih dia manage waktu dia, time management dia, terus gimana caranya dia growing under pressure gitu kan. Itu kayaknya yang bikin orang lihat kamu tuh nilainya lebih gede daripada cuman sekedar skill doang. Karena itu mungkin ini ya, ngebentuk leadership kali ya. Iya, betul. Kalau udah kayak gitu. Karena kan biasanya kalau udah masuk ke senior level gitu kan, itu biasanya bercabang tuh. Ada yang mau jadi sprinter, ada yang mau jadi lead gitu loh. Iya, betul. Biasanya kayak gitu bercabang kan gitu. Misalnya dia, udah nggak apa-apa deh, kamu kasih aku sebanyak apapun, aku kelarin. Sprinter tuh ya kan, sprinter 5. Ada yang kayak gitu, gitu. Jadi aku kayak dia pasti ngomongnya, aku nggak mau nih kalau urusan sama orang gitu. Benar. Ada yang kayak gitu. Dia langsung straightforward ngomong kayak gitu. Iya gitu. Mending aku dikasih banyak shot daripada aku harus ngurusin orang. Iya. Biasanya kayak gitu banyak tuh gitu. Jadi dia langsung sprinter cas. Iya. Biasanya itu untuk kalau pengalaman aku sih itu biasanya untuk mengedepankan untuk shot-shot yang nanti bakal dilihat klien nih. Misalkan ada berapa ratus shot gitu. Seenggaknya sama dia itu udah 30% apa 40% itu udah kelar duluan nih. Jadi bisa dilatih dulu ke klien nantinya. Iya, betul. Buat jaga-jaga gitu kan. Biasanya itu kayak gitu. Backupnya sih kayak gitu ya biasanya. Iya. Ini berarti langsung dari situ grade nyampe mana tuh Kak? Kalau yang pas di Batam itu Kak, grade-nya dari junior terus ke middle ke senior pasti kan itu 3 gitu. Iya. Terus nyampe kemana tuh Kak? Paling high-nya mungkin supervisor tentunya. Antum ya kan SPV supervisor. Terus kalau misalnya if you can hold long enough, ya jadi director lah. Oke. Ini menarik nih. Aku jadi kepo nih Kak. Biasanya kan kalau udah sampai di tahap supervisor gitu kan, ya itu butuh berapa lama sih Kak menurut pandangan Kakak itu untuk menjadi director mungkin atau untuk menjadi apa gitu, dan butuh apa aja nih? Ya kita tahu selain leadership dan sebagainya ya gitu kan, communication dan sebagainya gitu, itu apa aja sih kalau untuk itu? Kalau dibilang waktunya, aku rasa nggak bisa bilang exact time gitu ya. Oke. Karena jujur aja, director di suatu studio itu biasanya cuma 1. Benar. Jadi kalau misalnya cuma 1, ya what can we do? Kamu mau tunggu dia sampai dia resign gitu? Masa diusir ya, mikat lu. Iya kan nggak mungkin kan, apalagi kalau misalnya memang sebagus itu kan nggak mungkin mereka akan lose the director. Benar. Mereka bakalan keep dia selama mungkin. Gitu. Benar. Gitu. Jadi kalau aku rasa untuk jadi director sendiri kayaknya nggak cuma soal skill atau waktu doang gitu. Ya tergantung dari luck juga lah kalau gitu. Kalau udah ngomongin luck beda, udah susah ngap. Susah. Nggak bisa. Sulit gitu, agak gimana gitu. Iya, itu sih kalau aku rasa memang mereka pasti ambilnya orang yang terlama yang di sana. Jam terbangnya tinggi lah ya. Gitu. Karena biasanya ngebedain kan jam terbangnya kan gitu sama yang ini. Yes. Nah ini menarik juga nih, kan tadi sempat di level SPV. Terus tadi di awal juga kami bilang udah nggak di animasi tapi masih di production. Nah ini ceritanya gimana nih dari yang udah di SPV ke production?
Nah. Intinya tuh seperti gimana? Seru nih, yoi. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang aku sendiri ke production itu waktu dari aku jadi lead sama jadi SPV aja sebenarnya kan kita udah lumayan berkecimpung sama production sendiri ya. Jembatan. Dari scheduling, dari manpower semuanya gitu. Itu kan sebenarnya basically secara kita jalanin animasi ya pasti sedikit banyak kita bakalan tahu tentang itu gitu. Benar. Nah, terus kalau misalnya dari situ itu banyak, kalau kamu ikut kerja sama orang itu kan kita kan nggak bisa kita bikin sistem sendiri, benar kan? Benar. Jadi kayak ya kamu cuma aturnya ya tim kamu aja gitu. Dari kamu ke atas itu udah nggak bisa kita kontrol lagi gitu. Nah basically dari situ aku tahu cara scheduling, aku tahu cara manpower, budgeting. Kalau budgeting sih I think kayaknya semuanya basic knowledge pasti ada ya. Cuman dari situ semuanya digabungin, terus pas aku keluar dari studio, karena kan udah punya anak ya, jadi aku keluar dari studio, terus aku pikir kan nggak mungkin dong aku kerja duduk di depan komputer selama 8-5 lagi gitu, minimal kan pasti 8-5 lagi. Jadi ya aku ke production untuk biar aku bisa atur waktu aku lebih fleksibel gitu. Jadi aku bisa atur dari jauh, nggak harus aku yang harus ada di tempat situ gitu secara langsung. Ya disitulah. Terus sampai akhirnya aku ke production itu kayaknya waktu suami aku juga itu dia kan animator juga ya. Ini kolaborasi. Saya mencium bau cinloknya. Iya, tapi memang kenalnya di studio di Batam sini. Nah. Ternyata. Oke. Terus memang dia dari dulu emang udah ada mimpinya ke situ gitu, pengen punya tim sendiri. Awalnya tim sendiri. Gitu. Ya dari situlah kita coba freelance, bisa nih gitu, ada orang yang mau ngerjain gitu bareng-bareng gitu kan. Terus dia itu kekurangannya di production. Jadi kayak misalnya cara scheduling, cara manajemen untuk keseluruhannya itu dia kurangnya di situ. Sedangkan untuk skill animasi, kalau bisa dibilang dia itu lebih dari aku gitu. Karena dia orangnya suka explore gitu. Cara dia approach ke animasi itu beda dari kebanyakan orang kayak gitu. Jadi ya kami udah ketemu nih gitu kan. Ya aku kalau gitu lebih ke production, dia lebih ke floor kayak gitu. Ya dari situlah aku mulai ke production. Jadi di balik itu ada kerjasama antara suami dan istri intinya ngap. Saling melengkapi lagi kayak tadi. Bener. Untungnya ketemu orang yang cocok terus. Amin ya untungnya ya. Dia kan temen cocok, dosen cocok tadi tuh. Iya. Benar. Oh gitu. Berarti ini kalau boleh tahu di production di bagian apa Kak? Aku produser. Sebenarnya basically semua sih. Dari scheduling, dari scheduling, dari ke klien, terus udah gitu budgeting, manpower, gitu semuanya. Nah ini nih aku jadi bingung nih. Maksudnya tuh kita kan tahu ya namanya hierarkinya kan kita ada ya. Jadi di atas FPV itu ada namanya animdir dan sebagainya lah ke atasnya gitu kan. Nah ini nih aku masih agak bingung nih ya kan antara project manager, production manager, producer, sama yang atasnya lagi nih. Nah ini bedanya 3 ini nih apa nih gitu, terutama 3 ini nih gitu. Itu gimana tuh Kak gitu untuk ngebedainya tuh? Kalau aku tahunya gini deh, mungkin paling dekat itu project manager, producer, sama satu lagi studio manager.
Nah, itu apa tuh? Let's go, Ya, Kak. Kasih jadi- tahu, Kak. Jadi kalau misalnya project manager itu, Mm-mm. ya dia mainly basically pegang specific project saja gitu. Mm-mm. Terus dia itu lapornya itu ke produsernya gitu. Oke. Jadi produser itu di atasnya project manager. Mm-mm. Kenapa nih bisa kok kan sama aja gitu kan jadinya ya kayak Mm-mm. produser sama project manager gitu kan. Iya. Bedanya itu kalau misalnya kayak project manager itu dia lebih ke production yang di floor. Jadi dia ngatur leader, ngatur SPV-nya, terus ngatur schedulingnya kayak deadline-nya udah oke nggak nih gitu kan. Jadi dia lebih ke floor bawah, semua yang di bawah itu kan bakalan kayak lapornya sama dia, report ke dia gitu. Mm. Sedangkan kalau produser itu dia lebih ke dari floor itu dia terimanya reports, Mm-mm. dia nggak langsung on hands di floor, tapi dia lebih dekat ke klien Oke. kayak gitu. Terus kalau misalnya si produser itu dia yang ngaturin gimana sih caranya supaya yang klien sama yang floor kita ini nyatunya enak nih, kayak gitu. Kalau misalnya project manager itu biasanya dia cuma assist si produser waktu misalnya meeting sama klien nih. Jadi datanya tuh kayak gini loh, gitu. Oh. Dari floor ini realitinya segini. Jadi bedanya kelihatan ya, yang mana lebih ke floornya, yang mana lebih ke kliennya gitu. Mm-mm. Terus makanya kenapa kalau misalnya ada klien nih lagi yang salah di floor nih, Mm-mm. ya yang jadi kambing hitamnya ya si produser itu gitu. Oh, tanggung jawabnya produser. Iya betul. Dia Ah. yang harus facing the clientnya gitu, bukan si floornya ini gitu. Project manager. Bukan project manajernya juga gitu. Ah, oke. Oke, paham, Gitu. paham. Nah, kalau misalnya dibilang kayak studio manager, itu ya dia basically tahu semua project yang ada di studio itu secara general. Oke. Gitu. Jadi si produser ini harus report lagi ke dia. Hmm. Gitu. Walaupun studio manager ini tahu kliennya juga, biasanya pasti ikutan meeting sama klien, call sama klien atau sama floor-nya juga gitu kan. Tapi biasanya dia itu lihatnya overview dari semua data gitu. Bedanya di situ. Oke. Berarti kalau yang aku tangkap gitu ya, Kak, project manager ya tadi ya. Project manager itu berarti untuk yang bagian produksinya lah kasarannya. Jadi dia mengatur bagian produksi ke bawah itu. Apapun yang ada di produksi itu, ya laporannya ke situ. Nah, nanti kenapa harus laporan ke situ dari produksi? Karena dia menjembatani ke produser. Yes, betul. Oke, berarti dari produser itu dapat laporan nih datanya dan sebagainya gitu. Nanti kan dicek ulang dan sebagainya. Tapi sama produser itu dilihat in generalnya aja nih untuk untuk produksinya, karena dia udah ada tangan kanannya kasarannya, itu yang project manajernya. Betul, nah, sang produser ini itu untuk menjembatani ke atas lagi nih, studio manager. I see. Nah, sedangkan untuk yang ngobrol sama klien dan sebagainya, itu tiga-tiganya perlu ada. Cuman bedanya adalah project manager itu mungkin ikut untuk nge-assist produser supaya nanti dia bisa membantu untuk mereport apapun yang ada di produksi, dan biar nanti produsernya yang ngomong dan sebagainya. Yes, kayak gitu ya? Iya. Oke. Terus untuk yang studio manager dan sebagainya, aku nggak tahu ya. Cuman mungkin itu nanti urusannya bisa ke budget dan sebagainya. Itu nanti obrolan luar. Iya. Bener nggak? Betul. I see. Nangkep nih. Nangkep nggak kalian teman-teman? Ternyata perbedaannya seperti itu. Oke. Iya, gitu. Terlihat sama tapi bedanya lumayan signifikan itu. Iya. Iya, betul. Berarti itu desk-nya sih. Siapa ke siapa lah gitu. Iya, maksudnya itu kalau hilang satu pun ya akan susah nanti jadinya. Karena kan mereka semua salah satu jembatan. Iya, betul. Dan itu udah jadi hierarki kan, terstruktur. Betul. Gitu. Itu bahkan nanti dari PM, project manager itu nanti bakal ada namanya koordinator.
gitu-gitu ya. Iya, Ya, departemennya beda-beda lagi kan. Iya. Isi gitu guys itu. Saya jadi tercerahkan nih. Semoga teman-teman di sini juga pada tercerahkan ya. Alhamdulillah. Gimana? Aku juga jadi penasaran nih. Sebenarnya lebih ke protes juga kadang. Sebagai artis kan gimana ya? Kadang dapat project deadline-nya tuh mepet-mepet. Pow. Nggak sih aku protes ke produser langsung gitu, ke Kak Mei gitu, Kak, deadline-nya kok cuman 2 hari. Kalau personal ya, secara personal kalau misalnya kita lihat sebagai di sisi artis gitu ya, iya boleh aja gitu, why not? Why not gitu? Malah justru menurut aku kita itu harus bisa kasih masukan juga. Karena aku juga sering sih waktu itu dulu waktu aku jadi animator kayak gitu kan, ikut ngomong gitu kan, padahal ya apa sih lu gitu kan, masih debu kamu gitu kan. Gitu. Cuman ya kadang aku ada ikut ya masukin pendapat dikit gitu, ya nggak masalah gitu. Kamu mau ke produser atau mau ke studio manager, kalau kamu kenal ya why not gitu, gitu kan. Namanya kita kan kerja bareng gitu, nggak yang harus kayak kamu nggak boleh ngomong gitu, nggak ada kayak gitu sebenarnya. Benarnya nggak boleh. Sebenarnya, kok sebenarnya emang ada nggak? Kalau temenku sih katanya gitu. Oh temanmu, oke. Itu yang di Negara Plus ini ya, 26 ya, sana ya jauh. Kok di Konoha? Oh di Konoha, oke. Iya, harusnya seperti itu ya, bisa saling. Iya, sebenarnya itu kan salah satunya kenapa suami aku dan aku sendiri itu kami akhirnya bikin tim sendiri gitu. Jadi benar-benar di situ kebuka banget itu kayak realnya. Kenapa sih kalau misalnya kita komplain atau protes ke produser atau ke project manager, kok mereka kayak nggak dengerin gitu. Sedangkan kita itu kalau misalnya jadi artis, kita nggak akan pernah ngertiin posisi mereka. Benar. Gitu kan. Dan kadang ada beberapa hal yang walaupun mereka mau bisa ikutin, tapi nggak bisa juga gitu. Iya, ada rules-nya ya? Iya, betul. Jadi kadang kan kita kayak, ya bisa dibilang semakin kamu naiknya tinggi ya, anginnya bakalan makin kencang aja gitu. Benar. Iya. Anginnya bakalan makin kencang dan nggak harus semuanya dikeluarkan. Iya, betul. Dan nggak semua orang itu tahu itu gitu. Iya. Oke. Gitu. Iya, tapi seru loh. Maksudnya kita jadi tahu apa yang namanya di animasi itu nggak cuman ada hierarki dari produksi yang junior, middle, senior, leader, FPV, ternyata di atasnya itu di manajemen tuh hierarkinya itu lebih gede lagi tuh gitu. Dan secara tanggung jawab gitu kan itu lebih besar gitu. Iya, ya kan? betul. Ya, maksudnya ya semoga sih ini bisa jadi ngebuka wawasan teman-teman ya. Maksudnya biar namanya? Oh, jadi kayak gini ya gitu. Oh, jadi produksi ini bisa ada tuh karena ada manajemen yang begini ya gitu. Kita juga sebaliknya, manajemen bisa ada karena ada produksinya seperti ini nih. Iya. Jadi keduanya harus saling berkesinambungan gitu. Best nggak kata-kata gue? Jadi kuat nih nanti nih. Buat ini ntar buat apa? Klik bait. Klik bait. Bait ya buat klik. Bait ntar. Aduh. Tapi nih aku jadi penasaran lagi nih. Apa ini? Jadi produser nggak afdol kalau nggak ngomongin klien. Iya. Nah, pasti kan berkaitan sama klien nih Kak. Benar. Betul. Ada nggak sih klien yang bisa dibilang kayak repot, gitu ya? rempong, banyak mau gitu. Katakannya klien itu gitu ya? Kliennya emang semuanya seperti itu ya? Cua. Bukan saya yang ngomong, mohon maaf ya kan? Takutnya. Ya. Kalau yang kayak gitu itu lumrah adanya. Wah. Lumrah. Ya, Wah. Oke. Beneran. Karena ya istilahnya kayak mereka kan pasti lagi
mau apa ya, mau yang terbaik lah buat project yang lagi mereka jalanin. Benar. Betul. Cuman gimana sih cara kita handle kliennya, terus udah gitu cara kita handle kerjaannya supaya scope-nya tetap oke di kita, tapi ke klien pun enak gitu kan. Gitu. Kalau misalnya dibilang sih, kalau dari skill, basically ya sekarang yang di Indonesia, itu skillnya ada banget gitu, ada banget. Tapi kalau misalnya dibilang kliennya ini kok cari gara-gara terus gitu kan. Waduh. Ya sebenarnya bukan cari gara-gara gitu. Bisa dibilang karena saking dunia animasi ini fleksibel banget gitu. Oke. Dia nggak ada yang harga pastinya gitu. Ya, jadi kita nggak bisa bilang kalau misalnya ini tuh nggak, ya mereka harusnya segini aja gitu. Kalau misalnya kita mau bersaing sama yang animasi lain, ya mau nggak mau mereka harus treat kita kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak di treat kayak gitu, pastinya jadinya ya emang kamu mau gitu ada orang yang nonton kerjaanmu cuma segitu-segitu aja. Enggak kan? Gitu. Tapi kalau gimana caranya mereka supaya jadi baliknya tuh baiknya ke kita gitu kan. Salah satunya ya kalau mereka masih dalam batas, ya oke lah gitu. Tapi kalau misalnya memang kita udah harus ngomong sesuatu ke mereka, atau kita ada yang harus dibicarain, ya kita harus bisa sampaikan juga gitu. Itu dari production ya, itu dari production. Kalau misalnya kita ngomong dengan baik-baik, ya so far ya aku udah nangkep ya, mereka malah justru balik lagi sama kita gitu. Ya, jadi kalau misalnya kitanya treat mereka dengan emosi aja gitu kan, kadang kan kita kayak komplain itu kan emosinya panas banget gitu. Iya benar. itu justru yang nggak nyampe ke mereka gitu. Jadi kalau misalnya gimana caranya kita bisa balikin ke mereka itu, tapi dengan fakta, dengan data lah ya, realita yang bagus gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada caranya supaya works keduanya tuh kayak enaknya tuh gimana sih, itu pasti ada caranya. Oke. Nanti setelah itu kalau misalnya mereka udah oke, ternyata orang ini bisa diajak diskusi nih gitu. Orang ini ngertiin ternyata logikanya bisa sampai sini, pengertiannya bisa sejauh ini gitu. Dari situ mereka pun juga bakalan gimana caranya supaya mereka bisa appreciate kita balik gitu. Tapi ya benar ya, kalau misalnya memang ada batas-batas yang waktu kita sama klien yang memang ternyata kliennya nggak appreciate kita nih gitu kan, ya kita juga harus tahu kapan harus berhenti gitu. Nah itu jadi nggak bisa cuman kayak yang ya kita iyahin terus gitu. Ya udah coba kita baikin terus nanti dia baik, enggak juga gitu. Gitu. Wah ini menarik nih ya kan. Ini mungkin aku kepo nih, tapi ini kayaknya last questions dari aku kali ya. Asik ya kan, seru nih ya kan untuk ngebahas klien nih ya kan, kayaknya. Tapi aku kepo banget nih soal ini nih ya kan. Ini kalau misalkan seperti itu, tadi kan udah ngebahas untuk klien, terus klien itu ada yang seperti A, B, C, D dan sebagainya. Ya. Ini yang aku pertanyakan dari awal nih, gimana sih Kak cara dapetin klien yang benar-benar kelihatan nih, ini kayaknya kliennya oke nih, ini kayaknya kurang nih, yang datang itu kayak gimana gitu. Itu tuh masuk ke urusannya manajemen nggak sih Kak, atau itu nanti ada marketingnya sendiri kayak gitu maksudnya? Biasanya sih
Ini kalau dari pengalaman aku ya. Benar, ya. Biasanya kalau kita cari klien itu pertama kita yang harus up dulu ke mereka. Mau nggak mau kita itu udah kayak apa ya, oportunis gitu. Jadi kalau misalnya bisa itu kamu cari klien sebanyak mungkin gitu. Okay. Terus karena dari misalnya dari 100 klien yang kita cari nih, yang balik ke kita mungkin cuma 50 apa 30 kayak gitu kan. Nah, dari situ barulah kita bisa filter satu-satu gitu. Apakah mereka beneran interested sama kita atau enggak gitu kan. Terus gimana kita tahu mereka oke dan enggak itu ya dari first meeting itu sih gitu. Kita biasanya akan langsung meet bareng kayak Zoom atau misalnya ngobrolnya secara langsung gitu. Jadi nggak cuma by email kayak gitu. Nanti dari situ ya kita tahu karakter orang ini kayak gitu, karakter orang ini kayak gitu. Jadi kapan kita mau turn down klien yang memang kita nggak perlu don't have to deal with gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah yang semua karena ini kerjaan aku ambil. Soalnya kan karena hitungannya partner ya, jadi iya. Equal kan jadinya kan, jadi nggak ada atas sama bawah gitu loh. Iya, jadi meeting secara langsung itu perlu. It's a must gitu. Gitu nggak? Dari meeting itu udah kelihatan ya Kak? Dari awal-awal meeting kliennya seperti apa? Iya. Iya ya, udah menilai. Iya, betul. Gitu nggak? Jadi kalau misalkan antum diajakin meeting ya kan, udah jadi lead, udah jadi FPV gitu, pakai baju koko, rapiin baju ya kan, pakai peci biar kelihatan ya kan, biar kelihatan kayak soleh dikit gitu. Terus ngobrol gitu ya kan, biar adem. Biar kelihatannya wah ini soleh banget sih kan. Berarti ini Mas Denny sama Mas Karis ini lead ya? Lead ya? Amin. Kalau aku belum. Ini belumnya jangan-jangan sprinter lagi. Bisa jadi. Bisa jadi. Amin aja deh. Kalau Mas Denny mah udah yang punya studio dia. Enggak. Enggak, aku pernah nyicip aja ya kan, pernah jadi aja pernah gitu. Salah satu studio FPV juga pernah gitu, alhamdulillahnya. Tipis-tipis lah Kak ya kan. Ya kalau iya kan juga bagus gitu kan. Iya gitu, pernah gitu. Ya kalau studio doain aja, amin. Siapa tahu iya, siapa tahu nanti kita harus equal ya kan, partner. Siapa tahu butuh sprinter. Wah. Enggak, kan kok mengarah ke tipis-tipis project ya? Ntar dulu nih. Itu di balik layar aja boleh nggak? Maksudnya lari kan sprinter. Oh iya benar. Butuh yang bawa barang gitu, aku siap. Bawa barang. Boleh lah, boleh. Aduh. Ya, kalau aku last sih pertanyaan dari aku. Kalau aku sih lebih ke nanya untuk apa sih tips dan trik ya untuk animator yang mau misal teman-teman yang lagi nonton nih mau jadi juga kayak Kak Mei gitu loh, kayak jadi production. Apa yang harus dipelajarin? Waduh. Kalau soal belajar aku juga nggak pinter, Mas. Wah. Baik pengalaman ke jam terbang kali ya. Iya, aku belajarnya dari praktek secara langsung. Jadi semuanya ya otodidak gitu, nggak ada bener-bener guru yang exactly kamu harus ke guru ini ya biar kamu bisa belajarnya bagus banget gitu, enggak. Atau kamu harus ke studio ini ya gitu, enggak sih. Karena kalau menurut aku ya jam terbang kamu itu yang bikin kamu itu bisa hadapin ke depannya lah gitu. Kamu mau jalanin itu ya jalanin gitu, jangan ragu. Terus udah itu kalau misalnya memang menurut kamu ini
kamu harus stop di sini gitu kan, nggak lanjutin lagi, ya udah why not juga gitu. Karena aku kalau misalnya kasih tahu anak tim aku ya, aku selalu bilang gini, kalau memang kamu udah nggak ngerasa ini jalan kamu, ya jangan merasa sampai kamu terpaksa harus jalanin itu gitu. Kalau nggak ngapain gitu, nggak kamunya nanti malah jadi nggak berkembang gitu kan. Karena yang penting di sini itu gimana cara kamu pakai waktu sama kamu tetap berkembang gitu. Bukan yang kamu pakai waktu terus nunggu tapi nggak jadi apa-apa gitu. Gitu. Kalau aku sih gitu. Itu ibarat pacaran ya kan, nunggu ditinggal nikah, anjir. Kalau mau jelas ya jelasin aja gitu kan. Yo, iya kan. Masuk, kalian masuk. Analogi itu masuk, ha? Relate bang. Iya, jangan buang-buang waktu. Oh, iya. Yang paling penting itu sekarang itu waktu. Tuh. Waktu. Karena berhubungannya macam-macam, ntar jadi kemana-mana ya, masuk ke momen, masuk ke wah itu banyak sih kalau waktu mah hitungannya. Iya. Kalau dari aku sih cukup kenyang banget ya. Dari Garis gimana, Riz? Ada tambahan Garis? Kalau dari aku paling tambahin sedikit, kalau video ini udah tayang, kalau ada teman-teman yang mau tanya, boleh komen di YouTube atau join di server Anime Amsyong, di situ ada Kak Mei. Wey. Minta izin ya Kak Mei, nanti kalau ada teman-teman yang tanya-tanya di Discord kayak gitu ya kan? Boleh. Ya, Silakan. Oke sih, kalau dari kita berdua sih udah sih Kak Mei, alhamdulillah ya kan. Kalau dari Kak Mei sendiri gimana nih? Ya, ada yang mau sampaikan? Ada yang mau tambahkan? Pesan, kesan, saran? Monggo Kak Mei, buat teman-teman mungkin yang di sini. Kalau buat teman-teman sih aku rasa ya mungkin kebanyakan yang lagi dengerin ini atau lagi nonton ini nantinya itu kan bakalan anak-anak yang baru akan ke animasi gitu ya. Betul. Kalau aku rasa honestly speaking ya, pikir baik-baik. Mending ternak lele apa jadi animasi? Pikir baik-baik. Karena kamu mau jalanin ini itu nggak gampang sih. Gitu. Animasi itu nggak gampang. Gitu dari titik pertama sampai sekarang itu ya masih susah juga gitu. Terus aja susah gitu. Dia bukan yang tipe kamu udah belajar 1 + 1 sama dengan 2 selesai gitu, enggak. Jadi ya apapun itu yang kamu lagi mau ambil, mau ke animasi atau enggak, ya kamu tetap harus tanggung jawab sama keputusan kamu sendiri lah gitu. Kapan kamu mau berhenti atau enggak gitu kan? Ya kamu juga harus tahu gitu. Tanya baik-baik ke diri sendiri, pikir baik-baik secara dewasa gitu kan. Karena kalau misalnya memang kamu mau stay di sini atau enggak stay, atau misalnya lagi bingung, aku ini animasi goyang nih, dunia animasi goyang segala macam gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Kenapa emang kalau dunia animasi goyang gitu kan? Kan yang jalanin kamu, yang revolving di sekitar kamu itu kan ya kehidupan kamu sendiri gitu. Itu dari situ baru kamu bisa ambil keputusan ke depannya. Jadi jangan ragu lah. Dibilangin kalau ragu ternak lele aja udah itu aja. Ya, ternak cupang. Gitu. Ternak cupang juga boleh ya, let's go pokoknya. Iya. Gitu sih. Oke, gokil. Akhirnya sudah tidak terasa ya kan? Oke deh kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Mei. Udah mau gabung di podcastnya kita di Anime Amsyong gitu. Maaf kalau ada salah-salah kata dari kita ya kan. Soalnya kita emang ya begini Kak Mei, apa adanya. Kita ngalir aja. Thank you juga. Udah thank you juga udah ajak aku untuk ngobrol bareng di sini. Iya, kan kita biar bisa saling lebih kenal kami ya kan. Koneksi, bro. Iya, gitu. Terima kasih banyak ya kami gitu udah mau mampir terus sehat selalu ya kan. Salam buat keluarga juga.
buat apa teman-teman yang ada di Batam juga, ya kan? Yang di sana, terutama itu gurunya Kak Mei itu, dosen-dosen, ya kan? Let's go, Pak. Oke. Oke, gitu aja ya Kak Mei ya dari kita ya. Terima kasih banyak Kak Mei. Sehat selalu. Bye bye Kak Mei. Bye bye.